Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membacakan terjemahan sebuah kitab yang cukup terkenal yaitu Riyadhus Shalihin. Hasil karya dari Imam Nawawi. Hadirin hadirat yang saya hormati, kita mulai saja pada bab yang pertama yaitu ikhlas. Sebuah kata yang mudah diucapkan tetapi luar biasa sulit dilaksanakan. Walau demikian, kita tetap berusaha untuk meraih apa itu ikhlas dengan belajar terlebih dahulu dengan ilmu. Insya Allah kita tahap demi tahap bisa mencapai tingkatan ikhlas. Amin Allahumma amin. Tapi sebelumnya marilah kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ikhlas. Bab yang pertama, ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, perkataan, dalam keadaan dohir maupun batin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kisah surat Al-Bayyinah, ayat yang kelima, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menampakkannya, pasti Allah mengetahui. Demikianlah 3 surah dalam Al-Quran yang membicarakan tentang ikhlas. Imam Nawawi juga menjelaskan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan ikhlas. Sekali lagi, dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin, mudah-mudahan kita bisa mencapai pada derajat takwa. Amin. Allahumma amin. Hadis yang pertama. Hadis yang pertama, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw mir'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaq alaih. Sesungguhnya innamal a'malu, sesungguhnya segala macam perbuatan biniat itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dengan apa yang diniatkannya.
Faman kanat hijratuhu, dan barang siapa yang hijrahnya karena Allah wa rasuli dan rasulnya, fajratu, maka hijrahnya itu adalah karena Allah dan rasulnya. Dan waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia dan apa yang mengenainya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu juga sesuai dengan apa yang dicita-citakan, apa yang diniatkan. Jadi para hadirin sekalian, intinya adalah memperbaiki niat, memperbarui niat. Karena memang luar biasa, amal itu tergantung sekali pada intinya. Kalau kita ingat kembali pada kitab Al-Hikam bahwa ruhnya ibadah itu kan sebenarnya ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah kuncinya. Mungkin bisa jadi Imam Nawawi menempatkan bab yang pertama itu adalah ikhlas karena luar biasa pentingnya. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghsu jaysun kal al-ka'bata fa idza kanu bi baida milal adhi yusafu bi awalihim wa akhirihim. Sebuah pasukan besar ingin menyerang Ka'bah. Ketika mereka berada di suatu padang pasir, Allah menenggelamkan seluruhnya ke dalam perut bumi. Qalat qultu ya Rasulullah, wa Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswakum wa man laisa minhum. Wa Rasulullah, kenapa seluruhnya ditenggelamkan? Padahal di antara mereka ada yang hanya ikutan dan terpaksa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim tsumma yub'atuna ala niyatihim. Semuanya ditenggelamkan, tetapi nanti di hari berbangkit mereka dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Hadis yang ketiga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fath walakin jihadu waniyah wa idastum firtum fanfiru. Tidak ada hijrah lagi setelah penaklukan kota Mekah, yang ada hanya jihad dan niat. Bila kamu disuruh berangkat untuk berjihad, maka berangkatlah. Maksudnya tidak ada hijrah lagi dari kota Mekah karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Yang berikutnya diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ia berkata, qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ghuzah faqala inna bil madinati la rijalan masirtum masira. Sungguh di Madinah ini saat ini ada beberapa orang laki-laki. Setiap kalian mengadakan perjalanan jihad dan menuruni lembah, mereka selalu bersama kalian dalam memperoleh pahala. Mereka tertahan di Madinah karena sakit. Diriwayatkan dalam riwayat yang lain, ketahuilah mereka mendapatkan pahala sama seperti kalian. Dalam riwayat Bukhari, sekembalinya kami dari perang Tabuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh di Madinah saat ini ada beberapa kaum. Setiap kita mengadakan perjalanan jihad dan menuruni lembah, mereka selalu bersama kita dalam memperoleh pahala. Mereka tertahan di Madinah karena ada udzur. Dari hadis ini dapat kita gambarkan bahwa walaupun ada beberapa orang yang tidak ikut perang, tetapi karena niatnya ada, tapi karena kondisi syar'inya tidak memungkinkan, maka ternyata pahalanya sama. Mungkin seperti itu. Yang kelima, hadis yang kelima diriwayatkan dari Ma'in bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhu. Wa huwa wa abu wa jaddu sahabiyun. Bapakku Yazid bersedekah karena abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha fawaddu'aha inda rajulin fil masjid fajitu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha. Bapakku Yazid bersedekah dengan beberapa dinar yang diamanahkan kepada seseorang di dalam masjid. Kemudian aku masuk ke masjid dan dinar tersebut aku ambil dan aku bawa. Lalu bapakku berkata, faqala wallah
ma iyyaka aradtu. Demi Allah, dinar tersebut tidak aku niatkan untukmu. Fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu permasalahannya aku adukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Faqala laka manawaita ya Yazid. Ya Yazid, engkau telah mendapatkan apa yang engkau niatkan. Dan dinar yang engkau peroleh adalah milikmu. Hai Ma'in, walaka ma'ahotta ya Ma'in. Rawahul Bukhari. Yang keenam, diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah salah seorang di antara 10 sahabat yang dijamin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga. Beliau berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sakitku semakin berat seperti yang engkau lihat, dan aku mempunyai harta, sedangkan ahli warisku hanya seorang putriku. Apakah sebaiknya aku sedekahkan 2/3 dari hartaku? Dia bersabda, tidak. Aku berkata, setengahnya wahai Rasulullah. Dia bersabda, tidak. Aku berkata, sepertiganya wahai Rasulullah. Dia bersabda, sepertiga itu cukup, banyak atau besar. Sesungguhnya engkau jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin. Menadahkan tangan kepada manusia, sesungguhnya setiap harta yang engkau nafkahkan karena Allah, engkau akan diberi ganjaran sampai-sampai sesuatu yang engkau suapkan ke mulut istri. Saat berkata, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah aku akan ditinggalkan para sahabatku di sini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau tidak akan ditinggalkan di sini. Sungguh engkau melakukan suatu amal karena mengharap Allah, derajat dan tingkatanmu akan bertambah. Dan kemungkinan engkau akan diberi umur panjang sehingga suatu kaum muslimin akan merasakan manfaat darimu, dan kaum yang lain, kaum musyrik maksudnya, akan mendapat penderitaan darimu. Ya Allah, langsungkanlah hijrah para sahabatku dan jangan engkau kembalikan mereka ke belakang. Tetapi Sa'ad bin Khawlah termasuk orang yang kecewa. Zuhri berkata, Rasulullah SAW sangat sedih ketika Sa'ad bin Khawlah meninggal di Makkah dan belum sempat hijrah. Sa'ad adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Masya Allah. Kita merinding mendengar kisah beliau. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami, ya Allah, agar kami dapat mengikuti jejak-jejak para sahabat, ya Allah, yang engkau ridhoi perjalanan hidup kami, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadis yang ketujuh, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat jasadmu, tidak melihat tubuhmu, tidak melihat penampilanmu, wala ila suarikum, dan juga tidak melihat suaramu walaupun suaramu indah. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat hati kamu dan amal kamu. Qulubikum. Nah, intinya di sini. Qulubikum wa a'malikum. Kita lanjutkan hadis yang ke-8. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hmiyatan wa yuqatilu riya'an. Ayu dzalik fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullah yal ulya fa huwa fi sabilillah, muttafaq alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang lelaki yang berperang dengan ambisi keberanian, dan seseorang yang berperang dengan ambisi kebangsaan, dan seseorang karena riya. Siapakah di antara mereka yang berperang di jalan Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berperang dengan tujuan supaya kalimat Allah menjadi tegak, maka dia berperang di jalan Allah. Hadis yang ke-9. Wan Abi Bakrah
Nufai bin Al-Haris radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idal taqal muslimani bisayfaihima, barang siapa ketika bertemu berperang membunuh seorang muslim dan muslim yang lain dengan pedangnya, fal qatil, maka yang membunuh, wal maktul, dan yang terbunuh, finnar, keduanya di dalam neraka. Qultu ya Rasulullah, saya berkata, hadal qatil, wahai Rasulullah, kenapa yang terbunuh? Fama balul maqtul, yang terbunuh juga berada di neraka. Qala innahu kana harison ala qatli sahibihi. Sesungguhnya dia sangat ingin membunuh saudaranya. Jika ada dua orang saling membunuh, maka yang terbunuh dan terbunuh itu masuk neraka. Logikanya begini, para hadirin sekalian. Yang terbunuh dan yang terbunuh itu sama-sama mempunyai niat ingin membunuh lawannya. Jadi karena sudah ada niat membunuh lawannya, bukan karena membela diri. Ini berbeda kasusnya. Jadi keduanya itu, yang satu ingin membunuh, yang satu ingin membunuh juga. Dan kebetulan yang menang yang A, maka yang A dan B juga masuk neraka. Demikianlah maksud dari hadis nomor 9. Kalau tidak diampuni Allah tentunya. Tapi karena Allah Maha Pengampun, wallahu alam bishawab. Hadis yang ke-10. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jamaah tazidu ala salati fi suqi wa baiti bid'an wa ishrina darajah. Seorang laki yang melaksanakan sholat berjamaah pahalanya melebihi sholatnya di pasar atau di rumah sebanyak 20 sekian derajat. Wadzalika anna ahdahum idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a thumma atal masjida la yuridu illa sholata la yanhazuhu illa sholah lam yakhtu khatwatan illa rufi'a lahu biya darajah wa khutta anhu biya khati'atun hatta yadkhulal masjid. Fa idza dakhala al masjida kana fi sholati ma kanati sholatu yatahbisuh wal malaikatu yusholluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fi yaquluna Allahumma arhamhu Allahumma fillahu Allahumma tub alaihi ma lam yu'di fi ma lam yuhdisu fi, muttafaq alaih. Artinya adalah, kenapa lebih dari 20 sekian derajat? Karena tatkala ia berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian mendatangi masjid dengan tujuan melaksanakan sholat, tidak keluar ke masjid kecuali untuk sholat, niscaya setiap langkahnya dapat meninggikan satu derajatnya, menghapuskan satu dosanya hingga ia masuk masjid. Bila mana ia berada dalam masjid dan menunggu waktu sholat, pahalanya sudah mulai dihitung seperti pahala melaksanakan sholat. Masya Allah. Dan para malaikat mendoakan seseorang yang menetap di tempatnya di mana ia melaksanakan sholat. Mereka berkata, ya Allah, berikanlah ia rahmat. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, maafkanlah ia. Selama orang tersebut tidak menyakiti, selama ia tidak berhadas. Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, Allahumma tub alaih. Masya Allah. Hadis yang ke-11. Nabi Abbas, Abdullah bin Abbas, Ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhumah. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, sungguh Allah mencatat setiap kebaikan dan keburukan. Maka siapa yang ingin melaksanakan suatu kebaikan dan tidak jadi melakukannya, Allah telah mencatatnya sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Dan jika ia ingin melakukan kemudian melaksanakannya, Allah menuliskan untuknya 10 kebaikan hingga digandakan menjadi 700 kali dan bahkan lebih banyak dari itu. Dan jika ia ingin melakukan amal keburukan
dan tidak jadi melaksanakannya, Allah menuliskan baginya suatu kebaikan yang sempurna. Dan jika ia melakukannya, Allah menuliskan satu dosa untuknya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Hadis yang ke-12 diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, intolaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta wahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu. Dahulu kala ada 3 orang pergi ke suatu tempat hingga mereka masuk ke dalam gua. Tiba-tiba sebuah batu besar jatuh dari gunung dan menutup mulut gua. Mereka berkata, sesungguhnya kita tidak akan bisa lolos dari batu tersebut, melainkan kita berdoa kepada Allah dengan perantara amal soleh. Seorang laki-laki di antara mereka berkata, ya Allah, dahulu aku mempunyai 2 orang tua yang sudah lanjut usia, dan aku dahulukan mereka dari istri dan anak-anak aku untuk minum susu di sore hari. Suatu hari aku mencari kayu bakar jauh dari rumah. Ketika kembali ke rumah, aku dapati orang tuaku sudah tidur, lalu aku memerah susu agar mereka meminumnya. Tetapi aku tidak tega membangunkan keduanya, dan aku tidak mau memberi minum anak istriku sebelum keduanya. Aku tetap berdiri dengan bejana di tanganku, menunggu mereka bangun hingga fajar hampir menyingsing, sedangkan anak-anak merengek di kakiku, lalu keduanya bangun kemudian meminum susu. Ya Allah, jika aku melakukan hal tersebut karena mengharap ridhamu, selamatkanlah kami dari batu ini. Maka mulut gua terbuka sedikit, tapi mereka belum bisa keluar. Yang lain berkata, ya Allah, dahulu ada seorang gadis anak pamanku. Gadis tersebut sangat kucintai. Aku mencintainya seperti seorang lelaki mencintai wanita kesayangan. Maka suatu kali aku ingin mengajaknya berzina. Lalu ia menolak hingga si gadis tertimpa kesusahan. Ia datang kepadaku dan aku beri 120 dinar emas dengan syarat ia mau berzina denganku. Si gadis menyetujui sampai ketika aku telah duduk di antara kedua bahannya. Si gadis berkata, takutlah kepada Allah. Seorang wanita tidak boleh disetubui kecuali dengan cara yang syah. Lalu aku meninggalkan gadis tersebut, padahal ia adalah wanita yang paling kucintai dan kurelakan emas yang telah kuberikan kepadanya. Ya Allah, jika aku melakukan hal tersebut karena mengharap ridhamu, selamatkanlah kami dari batu ini. Maka mulut gua terbuka lebih lebar, tapi mereka belum bisa keluar. Orang yang ketiga berkata, ya Allah, aku pernah mempunyai buruh, semuanya kuberikan upah kecuali 1 orang. Ia tidak mengambil upah tersebut, lalu aku pergi begitu saja, kemudian uang upahnya aku kembangkan sehingga menjadi banyak. Suatu saat dia datang kepadaku, hai hamba Allah, berikan upahku. Aku berkata, seluruh yang engkau lihat adalah upahmu terdiri dari unta, sapi, kambing, dan para budak. Dia berkata, hai hamba Allah, jangan bergurau denganku. Aku berkata, aku tidak bergurau. Kemudian ia mengambil seluruh hal tersebut, tidak satu pun ia sisakan. Ya Allah, jika aku melakukan hal tersebut karena mengharap ridhamu, selamatkanlah kami dari batu ini. Maka mulut gua terbuka dan mereka keluar meninggalkan gua. Hadis ini sebagai dasar wasilah amal kita itu diperbolehkan. Demikianlah terjemah dari kitab Riyadhus Shalihin bab yang pertama, yaitu bab ikhlas. Sekali lagi marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita dapat menghiasi ibadah kita, amal-amal kita, amal yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah, ikhlas karena Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sampai di sini dulu, kita lanjutkan nanti bab yang kedua, yaitu bab taubat. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah sampai pada bab yang kedua, yaitu taubat. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama dulu dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini membawa berkah bagi kita semua, membawa berkah kepada para hadirin semua. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bab yang kedua, taubat. Qala ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Para ulama berkata bahwa taubat itu adalah sesuatu yang wajib dari setiap dosa. Fa in kanatil ma'siyah bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha thalathatu syurutin. Jika dosa tersebut di antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi jika tidak berhubungan dengan hak an Adam, maka ada 3 syarat. Dua, yang pertama, ayyuqli'anil maksiyah. Maaf, sedikit batuk. Yang pertama, orang yang bertaubat harus meninggalkan maksiat. Wathani ayandama ala fi'liha, ia harus menyesali perbuatannya. Wasalisu ayyazima alla ya'uda ilaiha abada. Ia harus bertekad untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Ada 3 syarat. Bila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, taubatnya tidak sah. Nah sekarang kalau berhubungan dengan anak Adam bagaimana? Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyin fasyurutuha arba'atun hadhihi salasah. Tapi jika dosa itu berhubungan dengan anak Adam, dengan manusia yang lain, hubungan sesama manusia, hubungan sosial, maka syaratnya adalah 4. 3 yang pertama tadi ditambah dengan wa ayyabru'a min haqqin min wa ayyabru'a min haqqi sahibiha, yaitu penyelesaian dosa tersebut. Jika ia berbentuk harta, ia wajib mengembalikannya. Fa in kana malan aw nahwahu raddahu ilaihi. Wa in kanat qadda qadfin wa nahwahu makannahu minhu aw talaba afwahu. Jika ia berbentuk tindak pidana, ia wajib siap dikisos atau orang yang didoliminya memberikan maaf. Yajibu ayatuba min jami'id dunubi. Fa in taba min ba'diya sohat taubatuhu inda alil haq min dalika dzambi wa baqi alaihi al-baqi wa qad tadhaharat dalailul kitab was sunnah wa ijma'il ummah ala wujubit taubah. Hendaklah tadi belum ini ya. Jika berbentuk ghibah, orang yang digunjingkan harus merelakan. Hendaklah seorang muslim bertaubat dari seluruh dosa. Jika ia bertaubat dari sebagian dosa, taubatnya sah, tetapi sisa dosa yang belum dimintakan taubat masih tetap. Banyak sekali dalil Al-Quran dan Sunnah dan konsensus atau ijma yang menjelaskan kewajiban bertaubat. Oke, dasar yang pertama, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang mukmin, supaya kamu beruntung. Wa qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi
hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan benar-benar taubat. Dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Dalam hadis yang pertama diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min sab'ina marrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah sesungguhnya saya beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertaubat dalam sehari itu lebih dari 70 kali. Kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah maksum saja itu tiap hari bertaubat, beristighfar lebih dari 70 kali. Bagaimana dengan kita? Kita hanya berdoa mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallah astaghfiru fa inni atubu fil yaumi atamarrah. Sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari 100 kali. Dalam riwayat Muslim justru malah 100 kali. Hadis berikutnya, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin fala. Sungguh Allah lebih bergembira dengan taubatnya salah seorang kamu yang jatuh dari untanya dan untanya pergi sedang ia berada di tengah gurun. Wa fi riwayatin li Muslim, Allahu asyaddu farahan bi taubati abdihi khina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala raqilatihi bi ardin fala. Jadi hadis yang keberapa? Yang berikutnya ini apa namanya? Mungkin penjelasan lebih lengkap ya di dalam riwayat Muslim tentang seorang tadi yang jatuh dari gurun. Oke, kita baca. Sungguh Allah lebih gembira dengan taubat seorang hambanya ketika ia bertaubat daripada salah seorang kamu yang ia mengendarai ontanya di gurun pasir, lalu ontanya hilang sedangkan makanan dan minumannya berada di pelana onta tersebut hingga ia putus asa lalu mendekati sebuah pohon dan berbaring di bawah naungannya sedangkan ia sudah putus asa terhadap ontanya apakah akan kembali atau tidak. Dalam kondisi tersebut tiba-tiba ontanya berdiri di sampingnya. Kemudian ia mengambil tali kekangnya karena ia terlalu gembira keluar ucapan, ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Ia tersalah karena terlalu gembira. Hadis berikutnya dari Abu Musa al-Asy'ari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Innallaha yabsutu yadahu billaili yatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang berdosa di waktu siang. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Dan membuka tangannya di waktu siang untuk menerima taubat orang yang berdosa di waktu malam hingga matahari terbit dari arah barat. Hadis berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Rawahu Muslim. Hadis berikutnya dari Ibnu Umar, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah azza wa jalla menerima taubat seorang hamba selama ia belum sekarat. Hadis berikutnya, dari Zir bin Hubayshi, ia berkata, aku datang kepada Sofwan bin Hasan menanyakan tentang menyapu sepatu ketika berwudu. Ia berkata, apa gerangan yang membawa engkau kemari, wahai Zir? Aku berkata, mencari ilmu. Ia berkata, sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya untuk orang yang mencari ilmu, pertanda mereka ridho dengan apa yang dilakukan orang tersebut. Lalu aku berkata, permasalahan menyapu sepatu saat berwudu setelah buang air besar dan kecil mengganjal di benakku. Sedangkan engkau salah seorang sahabat Rasulullah SAW, maka aku bertanya kepadamu, apakah engkau mendengar Rasulullah SAW menjelaskan tentang hal tersebut? Dia berkata, iya. Rasulullah SAW pernah menyuruh kami bila dalam perjalanan jauh agar kami tidak menanggalkan sepatu selama 3 hari 3 malam kecuali karena junub. Adapun karena buang air besar dan kecil serta tidur maka tidak. Lalu Abu berkata, apakah engkau mendengar Rasulullah SAW menjelaskan tentang cinta? Ia berkata, ya. Ketika kami bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, di saat kami mengitari beliau, tiba-tiba seorang Arab Badui dengan suara tinggi memanggil, hai Muhammad. Lalu Rasulullah SAW dengan suara yang sama, ya, aku berkata kepada si Badui, celakalah engkau, rendahkan suaramu karena engkau berada di hadapan Nabi dan sudah ada larangan dalam hal ini. Badui berkata, demi Allah, tidak akan saya rendahkan. Lalu terus berkata, seseorang mencintai suatu kaum tetapi ia tidak bisa bergabung dengan kaum tersebut. Nabi SAW bersabda, seseorang di hari kiamat akan berada bersama orang yang ia cintai. Saya ulangi, seseorang di hari kiamat akan berada bersama dengan orang yang ia cinta. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga bersama dengan Rasulullah SAW, bersama dengan hamba-hambamu yang soleh, ya Allah. Lalu Rasulullah SAW terus bercerita hingga ia menjelaskan tentang suatu pintu di arah barat, luasnya sejauh jarak tempuh 40 atau 70 tahun perjalanan. Sufyan, salah seorang perawi hadis, berkata yaitu berada di arah Syam. Allah menciptakan pintu tersebut di saat ia menciptakan langit dan bumi. Pintu itu selalu terbuka untuk menerima taubat, tidak pernah ditutup hingga matahari ter hingga matahari terbit dari arah barat. Derajat hadis ini hasan sahih. Kita lanjutkan, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, hadis yang ke-20 dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi SAW bersabda, dahulu ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 jiwa. Lalu ia mencari seorang yang alim. Kemudian ia ditunjukkan kepada salah seorang pendeta, lalu ia mendatangi pendeta tersebut dan berkata bahwa ia telah membunuh 99 jiwa. Apakah masih terbuka jalan untuk bertaubat? Ia berkata, tidak. Lalu ia, laki-laki tadi, membunuh pendeta tersebut. Maka genaplah korbannya menjadi 100 orang. Kemudian ia mencari lagi seorang alim, ia ditunjukkan kepada seorang yang alim. Ia berkata bahwa ia telah membunuh 100 jiwa. Apakah masih terbuka jalan untuk bertaubat? Orang alim tersebut berkata, siapa yang menghalangi antaramu dengan taubat? Pergilah engkau ke suatu daerah. Di sana banyak manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah ibadah bersama mereka dan jangan pulang kampungmu karena kamu tersebut daerah kejahatan. Lalu ia berangkat, ketika sampai di pertengahan jalan ia meninggal. Maka malaikat rahmat dan malaikat adab bersengketa tentang tersebut. Malaikat rahmat berkata,
ia telah datang dalam keadaan bertaubat menghadapkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat azab berkata, dia belum melakukan kebaikan sedikit pun. Lalu datang seorang malaikat dalam rupa seorang manusia, kemudian malaikat yang bersengketa menjadikannya sebagai penengah. Ia berkata, kalian ukur jarak antara dua daerah tersebut, maka ke daerah mana orang ini lebih dekat, berarti ia tergolong ke dalam penduduk daerah tersebut. Lalu mereka mengukur, ternyata orang itu lebih dekat ke daerah yang ia tuju dan malaikat rahmat membawa roh orang tersebut. Dalam riwayat lain, ternyata orang itu lebih dekat ke daerah yang baik satu jengkal. Lalu ia dikelompokkan bersama mereka. Dalam riwayat lain, lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepada tanah ini jarak antara si mayat dengan daerah yang jahat agar menjauh, dan kepada tanah ini jarak antara si mayat dengan daerah yang baik agar mendekat. Kemudian ia berfirman, ukur jarak antara keduanya. Ternyata si mayat lebih dekat ke daerah yang baik satu jengkal. Dan Allah mengampuni dosanya. Rahmat Allah, rahmat Allah. Dari hadis ini tidak ada dosa yang tidak diampuni kalau memang itu dikehendaki oleh Allah kecuali dosa syirik. Oleh karena itu, teruslah mengharap rahmat Allah, terus mengharap rahmat Allah, terus mengharap rahmat Allah. Yang berikutnya hadis dari Abdullah bin Ka'ab. Aku mendengar, ada yang terlewatkan. Anak Ka'ab yang menuntunnya ketika ia buta, ia berkata, aku mendengar Ka'ab bin Malik menceritakan kisahnya ketika tidak turut dalam perang Tabuk. Ka'ab berkata, saya tidak pernah ketinggalan dari peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah kecuali perang Tabuk. Walau aku tidak ikut berperang Badar, tetapi orang yang tidak ikut perang Badar tidak dimurkai karena Rasulullah bersama kaum muslimin di waktu itu ingin mencegat kafilah dagang Quraisy hingga Allah mempertemukan kaum muslimin dengan musuhnya tanpa suatu rencana. Mohon maaf, anten dulu, kita hentikan, kita lanjutkan nanti. Allahumma biqillah pamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita sampai pada bab taubat. Kemarin beberapa hadis, sekarang hadis yang ke-21 dari bab taubat. Hadis yang ke-21 panjang sekali para hadirin. Silakan bisa dibaca sendiri, terlalu panjang. Kita lompati saja untuk hadis yang ke-21 ini. Kita lanjutkan ke hadis yang ke-21. Hadis yang ke-22. Hadis yang ke-22 di kamar, Dek. Hadis yang ke-22 dari Abu Nujaid Imran bin Husain. Seorang wanita dari Bani Juhaina datang kepada Rasulullah dalam keadaan hamil karena berzina, lalu berkata, wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar, laksanakan hukuman Allah terhadapku. Lalu Rasulullah memanggil walinya dan berkata, jaga ia baik-baik, nanti bila telah melahirkan bawa ia ke hadapanku. Lalu ia melakukannya, kemudian Rasulullah memerintahkan agar pakaian wanita tersebut dipasang kuat-kuat, kemudian beliau memerintahkan agar wanita tersebut dirajam. Setelah ia wafat, Rasulullah mensolatkannya. Umar berkata, wahai Rasulullah,
Kenapa engkau mensolatkan orang yang telah melakukan zina? Rasulullah bersabda, ia telah bertaubat, andai tobatnya tersebut dibagikan untuk 70 orang penduduk Madinah, niscaya cukup. Tidakkah engkau perhatikan bahwa ia telah mengorbankan jiwa untuk Allah? Hadis riwayat Muslim. Maaf, batuk. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Ibni Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Lau anna libni Adam wadiyan min dhabin akhabba ayyakuna lahu wadiyani wa la yamla'a fahu illa turab wa yatubullahu ala man taba. Jikalau seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, ia masih menginginkan satu lembah lagi, padahal mulutnya nanti juga akan dipenuhi tanah mati dan Allah menerima taubat setiap orang yang bertaubat. Hadis ini menyindir kita, mengisyaratkan bahwa kita itu pada umumnya itu selalu rakus terhadap harta dunia. Walaupun kita sudah punya satu lembah yang berisi emas, pasti kita akan menginginkan satu lembah lagi. Peringatan bagi kita, bagi yang rakus terhadap dunia. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari situ. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ke-24, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah menertawakan, Allah tertawa, tersenyum terhadap dua orang laki-laki di mana yang satu itu membunuh yang lain tetapi keduanya itu masuk surga. Yuqatilu hadza fisabilillah fayuqtal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubat si pembunuh. Tumayatubullah alal qatil fayuslim fayustasyhadu. Jadi setelah taubatnya diterima, ya masuk Islam, ikut berjihad, mati syahid. Artinya dua orang itu yang saling yang satu membunuh itu kedua-duanya masuk surga karena yang satu itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian bab 2 tentang taubat. Kita lanjutkan bab yang ketiga yaitu sabar. Sama seperti kata ikhlas, sebuah kata yang sangat mudah, sangat-sangat mudah untuk diucapkan tetapi luar biasa sulit untuk dilakukan. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dan masukkan kita dalam orang-orang yang sabar. Amin. Allahumma amin. Babus sabr. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Qala aidan qala Allah Ta'ala walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh, sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, khauf, walju, kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa, wa thamarat, dan kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabiri, dan berikan berita kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Ista'inu.
Istainu, minta tolonglah bisobri dengan sabar, wassalat dengan sholat. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu hatta na'lama sehingga kami mengetahui al-mujahidina orang-orang yang berjihad di antara kamu dan orang-orang yang bersabar. Sebenarnya wal ayatu fil amri bis sabri wa bayani fadli katsiratum ma'rufah. Ayat-ayat tentang perintah sabar itu dan penjelasan fadilahnya itu banyak sekali dan sudah ma'ruf. Kita lanjutkan pada hadis Rasulullah SAW yang bertemakan tentang sabar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah syarat dari iman. Walhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamlaanis. Subhanallah dan alhamdulillah memenuhi ruang antara langit dan bumi. Tamla umma baina samawati wal wassolatu nurun dan solat itu adalah cahaya seperti cahaya. Wassodaqatu burhanun hartamu wassodaqah sodaqah itu adalah apa namanya burhan. Burhan itu artinya penjelas. Di sini diartikan dalil di hari kiamat. Ketika ditanya hartamu digunakan untuk apa? Burhan, dalil, penjelas, bukti. Wasobru diyaun dan sabar adalah penerang. Wal Quran hujjatul laka au alaika. Dan Quran adalah hujah yang menguntungkanmu atau merugikan. Kulun nas yagdu fabaiun nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Setiap manusia keluar di waktu pagi ada yang menjual dirinya untuk mentaati Allah, maka ia membebaskannya dari adab neraka atau mencelakakannya dengan berbuat dosa. Hadis berikutnya Wa Nabi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma annan nasan minal ansori sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya kaum Ansor bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum lalu mereka meminta lagi tsumma sa'aluhu fa'atahum kemudian Rasulullah berikan hingga hatta nafida ma indahu sehingga harta Rasulullah itu habis faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadi hingga harta Rasulullah sampai habis. Jika aku punya harta, mayakun indi min khairin falan addakhirahu angkum. Jika aku punya harta, aku tidak akan bakhil terhadap kalian. Dan siapa yang menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Wa mayasta'fif yu'ifahullah. Dan siapa yang melatih dirinya merasa cukup. Wa maistagni yugnihillah. Barang siapa yang melatih dirinya merasa cukup. Yugnihillah. Maka Allah akan mencukupkannya. Wa mayyatasobbar yusabbirhullah. Dan barang siapa bersabar, maka Allah akan memberikan ke dirinya kesabaran. Wa ausa'a minas sabr. Dan tidaklah seseorang itu
Wa ma'u'tiya ahadun atau an khairan wa ausa'a minas sabri, dan tidaklah seseorang diberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas selain kesabaran. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'mini inna amrohu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil min in asobatu syarra syakara fa kana khairullah wa in asobatu dharra sabar fa kana khairon lah. Sungguh kepribadian seorang mukmin itu menakjubkan. Ajaban li amril mukminin. Sungguh kepribadian seorang mukmin itu ajaban, menakjubkan. Inna amrohu, sesungguhnya permasalahannya itu baik. Dan ini walaisa dzalika liatin, dan ini hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Walaisa dzalika liatin illa lil mu'min. In asobatu sarro, jika ia mendapat karunia, syakaro, maka ia bersyukur, itu sangat baik baginya. Wain asobatu dorro, dan ia jika ditimpa musibah, sobaro, maka ia bersabar. Fakana khairullah. Kita lanjutkan hadis yang bertemakan sabar. Dari Anas radhiyallahu anhu qala lamma thaqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashshahul karbu faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa karba abatahu faqala laisa ala abika karbun ba'dal yaum, ayahmu tidak akan menderita lagi setelah ini. Falamma mata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Fatimah berkata, wahai ayahku, engkau telah memenuhi panggilan Tuhanmu. Wahai ayahku, surga firdaus tempatmu. Wahai ayahku, kepada Jibril kami menyampaikan berita duka tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan. Fatimah berkata, apakah jiwa kalian merasa tenang? Kalian menutupi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tanah. Rawahul Bukhari. Hadis berikutnya, hadis tadi menunjukkan ketabahan dan kesabaran Fatimah ketika ditinggal oleh ayahanda tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis berikutnya, arsalat bintun nabiyyi inna ibni qad uhtudira fashhadna. Diriwayatkan dari Usama bin Zaid bin Harisah, bapaknya bekas budak Rasulullah dan ia menjadi orang kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan anak dari orang yang disayangi Rasulullah. Ia berkata, Putri Rasul Zainab mengutus seorang mengabari Nabi bahwa anaknya Ali sedang sekarat dan meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hadir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berkirim salam dan ia berkata, sesungguhnya Allah mengambil dan memberikan miliknya dan segala sesuatu telah ditentukan Allah ajalnya. Hendaklah ia sabar dan merelakannya. Lalu putrinya mengutus seorang lagi serta bersumpah agar Rasulullah SAW mau datang. Lalu Rasulullah SAW bangkit, bersama beliau ada Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabi, dan beberapa sahabat lain. Lalu anak tersebut dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW meletakkannya di pangkuannya, sedangkan jiwanya berguncang, air matanya berlinang saat berkata, wahai Rasulullah SAW, mengapa engkau begini ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, ini adalah rasa kasih sayang yang diciptakan Allah di hati para hambanya. Di riwayat lain dikatakan, di hati hamba yang ia kendaki, dan sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang punya rasa kasih sayang. Hadis berikutnya dari Suhaib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malikun. Dahulu ada seorang raja. Ia mempunyai tukang sihir. Ketika tukang sihir mulai tua, ia berkata kepada raja, aku telah tua. Utuslah kepadaku seorang anak untuk kuturunkan kepadanya ilmu sihir.
Lalu si raja mengutus seorang anak untuk mewarisi ilmu sihir. Antara tempat belajar ilmu sihir dan rumah si anak ada seorang pendeta. Ia sering duduk dan mendengarkan perkataan pendeta hingga ia tertarik dengan pendeta tersebut. Setiap hari sebelum datang ke tukang sihir, ia singgah di tempat pendeta untuk menimba ilmu. Ketika sampai di tempat belajar sihir, si guru sering memukul anak tersebut. Anak itu mengajukan perihalnya kepada pendeta. Ia memberikan jawaban. Bila engkau takut dimarahi guru sihirmu, katakanlah, aku terlambat karena urusan di rumah. Dan bila engkau takut dimarahi keluargamu, katakanlah, aku terlambat karena ditahan guru sihirku. Suatu kali muncul seekor binatang besar yang mengganggu manusia. Si anak berkata, hari ini akan kubuktikan siapa yang lebih baik, guru sihirku atau pendeta. Si anak mengambil batu seraya berkata, ya Allah, jika ilmu pendeta lebih engkau cintai dari ilmu sihir, bunuhlah binatang ini. Hingga manusia terbebas darinya. Ia pun melempar batu ke arah binatang dan seketika binatang itu mati. Terbebaslah manusia dari gangguan binatang. Lalu si anak menemui pendeta dan menceritakan peristiwa yang baru dialaminya. Pendeta berkata kepada si anak, sejak hari ini kau lebih baik dariku. Engkau telah mencapai tahap di mana engkau akan mendapat cobaan. Bila mendapat cobaan, jangan kau beritahu namaku. Kemudian si anak mampu menyembuhkan orang buta, mengobati penyakit kusta, dan mengobati manusia dari berbagai jenis penyakit. Lalu seorang penasihat raja yang buta mendengar kemampuan si anak. Kemudian ia mendatanginya dengan membawa banyak hadiah, lalu ia berkata, seluruh yang kubawa ini milikmu jika engkau mampu menyembuhkanku. Si anak berkata, tidak seorang pun yang kusembuhkan, tetapi hanya Allah yang menyembuhkan. Jika engkau mau beriman kepada Allah dan berdoa kepadanya, ia akan menyembuhkanmu. Lalu si penasihat beriman kepada Allah. Seketika Allah menyembuhkan penyakitnya. Kemudian ia mendatangi raja dan duduk di sampingnya seperti tugasnya sehari-hari. Lalu raja berkata kepadanya, siapa yang mengembalikan penglihatan? Ia berkata, Tuhanku. Raja berkata, apakah ada Tuhan selainku? Ia berkata, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Lalu si raja menghukum penasihatnya dan mengazabnya hingga ia memberitahukan anak tersebut. Kemudian si anak dibawa ke hadapan raja. Raja berkata, hei bocah, ilmu sihirmu sudah sampai pada tahap penyembuhan orang buta, penyakit kusta, dan engkau telah bisa berbuat begini begitu. Maaf, ada iklan lewat. Si anak berkata, tidak seorang pun yang kusembuhkan, hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Raja langsung menghukum dan menyiksanya hingga ia memberitahukan tentang pendeta. Lalu dibawa ke hadapan raja dan dipaksa keluar dari agamanya. Pendeta menolak. Kemudian raja memanggil Algojo untuk menggergaji si pendeta. Lalu gergaji diletakkan di kepala, kemudian dibelah tubuhnya dari kepala hingga selangkang menjadi dua. Kemudian penasihat dihadapkan dan dipaksa keluar dari agamanya. Tapi ia menolak, lalu diletakkan gergaji. Wah, ngeri sekali. Di kepalanya membuat tubuhnya terbelah dua. Kemudian si anak dihadapkan kepada raja dan dipaksa keluar dari agamanya. Si anak menolak, lalu ia diserahkan kepada beberapa algojo dan raja memerintahkan kepada mereka, bawa anak ini ke puncak gunung dan daki puncaknya. Jika kalian sampai di atasnya dan si anak keluar dari agamanya, biarkan ia. Jika tidak, lemparkan ia dari puncak gunung tersebut. Lalu mereka membawanya mendaki gunung sampai di puncak. Ya tersebut, anak itu berdoa, ya Allah, selamatkan aku dari mereka dengan sekehendakmu. Seketika itu gunung berguncang, para algojo raja berjatuhan. Si anak datang menghadap raja. Raja berkata, apa yang dilakukan algojoku? Ia menjawab, Allah telah menyelamatkanku dari mereka. Lalu raja menyerahkan anak tersebut ke algojo yang lain. Ia berkata, bawa anak ini naik perahu dan berlayarlah. Jika kalian sampai di tengah laut dan si anak keluar dari agamanya, biarkan ia. Jika tidak, lemparkan ia.
Lalu mereka berangkat membawanya ke tengah laut. Ketika sampai, ia berdoa, "Ya Allah, selamatkan aku dari mereka dengan segenggam." Seketika perahu miring dan para Al-Guju terlempar ke laut lalu tenggelam. Si anak datang lagi menghadap raja. "Apa yang dilakukan Al-Gujuku?" Ia menjawab, "Allah telah menyelamatkanku dari mereka." Lalu si anak berkata lagi kepada raja, "Engkau tidak akan bisa membunuhku hingga kau lakukan apa yang kuperintahkan." Raja bertanya, "Apa itu?" Ia berkata, "Kumpulkan seluruh rakyatmu di sebuah tanah lapang, lalu salib aku di pohon korma, kemudian ambil sebuah anak panah dari kantong anak panahku, lalu letakkan anak panah tersebut di busurnya, kemudian ucapkan Bismillahirrabbilgulam, dengan nama Allah Tuhan si anak. Kemudian lepaskan anak panah. Jika kau lakukan hal ini, engkau dapat membunuhku." Kemudian raja mengumpulkan seluruh rakyatnya di tanah lapang dan menyalip anak tersebut di pohon kurma dan mengambil satu anak panah dari tempat anak si anak serta meletakkannya di busur. Kemudian raja berucap, Bismillah Robbil Gulam, dengan nama Allah Tuhan si anak, dan melepaskan anak panah melesat dan menancap di pelipis si anak. Lalu ia meletakkan tangannya di pelipis kemudian meninggal. Tiba-tiba rakyat yang menyaksikan peristiwa tersebut berkata, "Kami beriman dengan Tuhan si anak." Kemudian raja datang, para penasihatnya berkata, "Apa yang engkau khawatirkan telah terjadi, semua rakyatmu beriman." Lalu raja memerintahkan untuk membuat parit sepanjang jalan. Setelah parit digali, di dasarnya dinyalakan api. Raja berita, "Siapa yang tidak mau murtad, lemparkan ke dalam parit." Para Al-Guju melaksanakan perintah hingga ada seorang ibu bersama bayinya. Si ibu menjadi ragu untuk terjun ke dalam parit. Kemudian bayi berkata, "Hai ibuku, bersabarlah. Sungguh engkau berada dalam kebenaran." Rawahu Muslim. Hadis yang sangat panjang, luar biasa, luar biasa. Orang-orang zaman dulu, keteguhan imannya sungguh tidak bisa diragukan lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkanlah kami dari orang-orang zalim, ya Allah. Amin, amin, ya Allah, amin, ya Rabbal Alamin. Hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu an. Qala marron nabiyyu bimra'atin tabki inda qabrin faqala ittaqillaha wasbiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang wanita di kuburan. Ia bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan bersabar." Si wanita berkata, "Menjauhlah dariku, engkau tidak merasakan musibahku." Sedangkan wanita tersebut tidak tahu bahwa beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada yang berkata kepada si wanita itu, "Sesungguhnya ia adalah Nabi. Innahun Nabiyyu, sesungguhnya dia adalah Nabi." Lalu si wanita mendatangi rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di rumah beliau tidak ada penjaga pintu. Lalu ia berkata, "Aku tidak tahu kalau yang tadi adalah engkau ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kesabaran hanya berada di awal terjadinya musibah." Muttafaq alaih. Dalam riwayat Muslim, si wanita menangisi anaknya yang baru meninggal. Para hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah sampai pada hadis yang ke-31, hadis-hadis yang bertemakan tentang sabar. Saya kira cukup di sini pembacaan terjemah Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan kita dimasukkan kepada orang-orang yang sabar. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.